Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para asatidz, wabil khusus Kiai Haji Mahrus Ali, pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah yang kami muliakan, kami taati, para pemirsa rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita tetap bisa istiqomah dalam melaksanakan ngaji selosoan yang diselenggarakan oleh PJ LDNU dan PJ LTNNU. Semoga acara ini terus mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali ngaji selosoan ini, mari kita awali dengan tawasul ingkang dipun aturaken kalian Kiai Haji Mahrus Ali. Monggo Kiai. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami' arwahi abaihi wa ikhwanihi mil anbiya wal mursalin ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila jami' arwahi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amin wa syuhada was salihin aina makan masyarikil ardi ila magharibiha summa khususan ila ruhi sultan auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Thumma ila jami' arwahi wali songo summa khususan ila jami' arwahi muassis Nahdlatul Ulama summa khususan ila ruhi Syekhina Romuki Hamid bin Abdul Umar kisal masahal. Thumma ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina muallimina kullihim ajma'in ma arwahi walidina wa walidikum wa ummahatin wa ajdadin wa jaddatin jaddatikum wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat imma syarikil ardi ila magharibiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan ila ruhi akhina fillah Ki Haji Hasan Lutfi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. إن الله هو الغفور الرحيم. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا سلام سلمنا والمسلمين يا سلام سلمنا والمسلمين يا سلام سلمنا والمسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Demikian tadi bacaan tahlil yang telah dipimpin oleh Ustadz Ridwan. Hadirin rahimakumullah, malam ini mengaji selesai bertempat di Pondok Pesantren Al-Islah Pulau Sari dengan pengasuh Kiai Haji Mahrus Ali. Malam ini spesial ngaji kita adalah tentang ikhlas dan istiqomah. Bagaimana ikhlas dan istiqomah? Mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mahrus Ali. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman daimani ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadratul ulama al-aiza wal ajilla wa khusubi dzikri Kiai Wahib, juga Kiai Ridwan, dan juga para ustadz yang lain yang hadir di acara ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam acara yang sama di tempat yang berbeda. Sekarang di pondok kami, Pondok Pesantren Al-Islah Pulau Sari, Citro Diwangsan, Lumajang, di mana pada malam hari ini pertemuan kita yaitu membahas tentang tema ikhlas dan istiqomah. Ikhlas itu, para hadirin, menurut arti yang luas itu tarkul ikhlas fil ikhlas, tidak merasa ikhlas bahwa dirinya ikhlas. Ketika orang itu merasa ikhlas, justru di situ awal ketidakikhlasan.
Sing penting aku ikhlas, Cak. Kondo-kondo nang wong. Itu bukan ikhlas. Orang ikhlas itu tidak merasa ikhlas bahwa dirinya ikhlas. Tarkul ikhlas fil ikhlas. Amal itu diibaratkan sebuah tubuh. Rohnya adalah ikhlas. Bila tubuh itu sudah berpisah dengan rohnya, maka akan menjadi bangkai yang tidak bisa berdiri, bahkan tidak bisa bergerak, dan tidak bisa diharapkan manfaatnya. Begitu pula amal bila tidak ikhlas, sama dengan tubuh yang sudah mati itu, sama dengan bangkai. Tidak ada pengaruh apa-apa dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika orang itu sudah hilang keikhlasannya. Seringkali kita lihat banyak di masyarakat mereka itu berjuang, tapi tidak ada bekas yang mereka tinggalkan dari perjuangannya. Begitu selesai juga. Tapi kalau kita melihat ulama salafus saleh, ulama-ulama dahulu di zaman kita seperti Hasyim Asy'ari, sampai sekarang tinggalannya jelas. Meninggalkan pondok pesantren, meninggalkan organisasi yang terkenal di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Mengapa? Karena mereka itu ikhlas. Tapi banyak orang yang menggebu-gebu karena tidak ikhlas, tidak ada bekasnya sama sekali, hanya tinggal namanya. Itu karena faktor ketidakikhlasan. Banyak sekali orang yang berusaha, tapi usahanya usaha perjuangan terutama itu tidak sampai pada tujuan. Hanya tidak hasil apa yang dimaksud. Mengapa tidak hasil? Itu karena dia kurang ikhlas di dalam berbuat. Mengikhlas itu roh. Diberikan jasad, ada rohnya, bisa bergerak kemana-mana, bisa diharapkan manfaatnya. Amal begitu juga. Ketika ikhlas bisa berkembang. Tapi bukan berarti ketika berkembang itu lalu tidak ada ujian. Ujian itu sebagai bentuk cara Allah mengetahui orang ini ikhlas apa tidak. Ketika orang itu tidak ikhlas, dia akan mengatakan, aduh ini tidak dibayar. Leren wis. Itu ketidakikhlasan. Jadi ujian itu bagian daripada cara Allah mengetahui seseorang itu ikhlas apa tidak. Ketika orang itu tidak ikhlas, satu saat akan terbongkar. Tetapi ketika orang itu ikhlas, justru akan tambah banyak dorongan, akan tambah banyak orang yang ikut membantu perjuangannya, tambah banyak orang yang memberi semangat. Tapi bila tidak ikhlas, orang dengan sendirinya satu saat terbongkar ketidakikhlasannya, orang akan lari, orang akan meninggalkan, sehingga dengan terpaksa dia pun meninggalkan perbuatannya karena tidak ada dukungan dari orang ketika keikhlasannya terbongkar. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena itu penting sekali kita dalam berjuang, dalam berusaha apapun bentuk perjuangan kita, dasar utamanya harus ikhlas. Gini Kiai, ketika kita di masyarakat itu kalau berjuang seringkali bahwa dia kalau tidak ada imbalannya itu apa ya, rasa keikhlasan, rasa semangat itu akan pudar. Jadi ya tadi seperti yang panjenengan sampaikan tadi, bahwa ketika tidak ada imbalan, tidak ada sesuatu yang dicapai, maka kemudian muncul ketidakikhlasan. Nah, bagaimana cara kita memupuk supaya kita dalam beramal ini benar-benar bisa ikhlas dalam berbuat sesuatu? Benar. Ikhlas itu bukan berarti
kita tidak boleh diberi apa-apa. Di dalam Islam sering mengajarkan ketika kita berjuang di dalam peperangan sekalipun ada ghanimah, ada harta fe. Itu diibaratkan hanya ganjel ikhlas. Di dalam menarik zakat ada amil yang dapat bagian dari zakat. Bukan berarti mendapatkan apa-apa dari perjuangan itu menghilangkan keikhlasan. Asal itu bukan tujuan. Tujuannya hanya semata-mata Allah. Pun Allah juga memikirkan kehidupan orang yang berjuang itu. Contoh di zakat saja, amil dapat bagian. Dalam peperangan dapat ghanimah, dapat harta fe. Jadi menerima imbalan itu bukan berarti menghilangkan keikhlasan. Kalau saya membahasakan, imbalan itu sebagai ganjel keikhlasan. Perlu ada ganjelnya. Diganjel lecek tambah kuat ikhlas yang ngoten. Karena orang berjuang itu bagaimanapun juga punya anak, punya istri. Tapi itu bukan tujuan. Jadi imbalan, mohon maaf, sekali lagi bukan berarti menghilangkan rasa ikhlas, tergantung hatinya. Bab ikhlas itu urusan hati, bukan urusan menerima tidak menerima. Tapi kalau seandainya itu kemudian mengharapkan misalnya sebagai pejuang agama, kemudian satu ketika ada orang yang senantiasa memberi sesuatu, tahu-tahu kemudian hilang sesuatu tersebut, ini masih mengharapkan kayak misalnya saya ini kalau habis Ramadan hari raya mesti dapat bingkisan dari sana begitu. Tapi ternyata kemudian tidak dapat sesuatu. Nah ini termasuk kategori ikhlas apa bagaimana itu ya? Di sini pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya waman haja ila dunya fayusibuha. Kalau niatnya itu hanya untuk dunia, dia akan mendapatkan dunia. Kalau dalam perjuangan niatnya urusan dunia, berarti tidak ikhlas. Tapi kalau dunia itu bukan tujuan yang saya katakan tadi, kok lalu kita mendapatkan rezeki itu sebagai hadiah dari Allah. Tapi kalau itu tujuan, aduh, kok ndak dikepo aku lah. Ini bukan ikhlas lagi. Sehingga saya ingat kakek saya dulu pernah bilang begini, kalau kamu nanti mau dakwah nyangu mangano dhisik nggawa sangu. Maksudnya apa? Supaya terhindar dari berharap-harap pemberian orang. Makan sudah makan. Umpama di situ kebetulan tidak diberi makan, dia sudah makan. Kalau kebetulan tidak diberi imbalan, dia sudah punya. Untuk supir, untuk bensin, sudah punya. Kata Mbah, termasuk cara untuk supaya kita ikhlas, kemana-mana kita membawa bekal. Tidak mengandalkan pemberian orang. Memang mengharap pemberian orang itu tidak bagus. Menjadikan kita tidak ikhlas. Kembali lagi dalam lingkungan pesantren, di birokrasi, di mana saja kita hidup bermasyarakat. Kadang kalau dalam misalnya pesantren itu kiai, kalau ada kiai ini sepertinya apa itu ya apa takdim baik lah gitu ya. Tapi kalau tidak ada kiai apa seenaknya sendiri itu. Sama dengan kalau di birokrasi itu kalau ada pimpinan kerja itu pateng gitu. Kalau tidak ada seenaknya sendiri. Nah, ini bagaimana caranya supaya ikhlas itu benar-benar tertanam sehingga berbuat sesuatu tidak bergantung, sesuatu juga tidak bergantung kepada orang lain, siapapun gitu. Ini bagaimana? Cara untuk mencapai ikhlas tadi saya katakan pertama niat, nomor dua menganggap semua pekerjaan itu bagian daripada ibadah. Karena kita diciptakan oleh Allah itu memang untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita kerja di kantor, ketika kita kerja dimanapun, kita anggap itu bagian daripada ibadah. Ketika kita menganggap
perbuatan kita itu bagian dari ibadah, ada atau tidak ada siapapun tetap akan ikhlas karena menganggap ibadah. Tapi ketika kita kerja itu karena merasa takut dipecat atau ingin diangkat, lah ini yang menjadi tidak ikhlas. Tetapi ketika itu bekerja apapun bentuk pekerjaannya, karena ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah, bukan hanya seperti sholat, bekerja pun itu bagian daripada ibadah. Lah, sehingga kita itu di dalam hidup itu harus muaranya kepada ibadah. Niat ibadah, walaupun ibadah itu artinya apa ya? Ibadah artinya itu mengabdi. Ngawulo, kata orang Jawa. Yang namanya mengabdi kan tidak harus berbentuk sholat. Kita ada acara perkawinan, kita jadi panitia, ngusung-ngusung kursi. Walaupun kelihatannya mengusung kursi, itu kan bagian daripada pengabdian kepada orang yang punya acara. Sedangkan dunia ini semuanya adalah milik Allah. Ketika kita berbuat karena Allah, maka bagian dari pengabdian kepada Allah. Jadi untuk menghilangkan ada pimpinan, tidak ada pimpinan, kita niatnya dalam bekerja apapun, anggap bagian daripada ibadah kepada Allah, melestarikan alam semesta miliknya Allah. Sehingga dengan ibadah itu motivasi kita bahwa ketika kita melakukan sesuatu ya tidak mengharapkan reward, tidak mengharapkan ingin dipuji, tidak mengharapkan apapun dari orang lain, begitu ya. Betul. Betul, tidak mengharapkan apapun dari siapapun. Tapi umpama nanti ada apa-apanya, itu semata-mata rezeki dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Iya. Saya pernah baca sebuah ungkapan dari Ghazali ini kalau tidak salah ya. Al-ikhlasu fil amal karruhi fil jasad. Seperti yang panjenengan ungkapkan tadi itu. Jadi ikhlas itu ya dalam beramal itu seperti roh di dalam jasad kita. Sehingga ketika kita tidak ada ruhnya ya tidak bisa berbuat sesuatu kan gitu. Nah, ketika kita beramal tanpa dilandasi dengan ikhlas, maka tidak akan memberikan hasil. Ya. Jadi hasil yang kita harapkan umiru ila liya'budullaha mukhlishin lahuddin, begitu Kiai nggih. Nah, hasil dari keikhlasan itu sendiri yang bisa kita nikmati, misalnya dari sisi keikhlasan itu, misalnya kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai apa saja itu bagaimana gitu dari urusan duniawiyahnya dan urusan dari ukhrawiyahnya itu bagaimana? Ketika kita bekerja, kita merasa pekerjaan itu dari bagian dari ibadah, pasti kita akan menikmati pekerjaan itu. Ketika kita menikmati pekerjaan itu, kita tentunya tidak akan berharap apa-apa, karena dengan pekerjaan itu sudah puas. Contoh, ketika kita diberi tugas bagian pendidikan, kemudian hasil pendidikannya betul-betul memuaskan. Banyak anak-anak yang jadi orang besar, banyak anak-anak menjadi orang soleh, belum mendapatkan apa-apa sudah puas. Ketika orang ini menganggap pekerjaannya bagian daripada ibadah, menganggap pekerjaannya sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Ketika kita mengabdi kepada Allah, kita tidak ingin apa-apa, hanya ingin radu kepada Gusti Allah, ingin dipandang oleh Allah. Seperti dalam hadis lain, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innallaha yarok. Kamu mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, atau kamu merasa dilihat oleh Allah. Tidak dilihat oleh orang, tapi lihat oleh Allah. Sehingga kita merasa puas dengan pekerjaan yang dilihat oleh sang kekasih, yang dilihat oleh sang raja. Kita merasa puas dengan pekerjaan itu, sehingga tidak perlu lagi untuk dipuji orang. Ketika dicemohkan oleh orang tidak merasa kecil, karena dia sudah puas dengan Tuhannya. Ya.
keikhlasan itu ternyata juga tidak perlu untuk melihat besar kecilnya satu amal, Kiai. Tidak. Ternyata dalam pandangan agama kita itu walaupun amal itu kecil menurut pandangan manusia, tetapi karena dilakukan dengan ikhlas maka akan menimbulkan berdampak pada si pelaku keikhlasan itu sendiri pada kehidupan mereka di dunia sampai di akhirat. Betul. Ada satu kisah misalnya Bilal bin Rabah gitu. Ya, Bilal bin Rabah ketika ditanya oleh Rasulullah, saya pernah mimpi kamu dengar terumpah kamu masuk surga. Itu kamu punya amalan apa? Iya. Ketika ditanya Rasulullah, ya sama yang seperti panjenengan bersani ya Rasulullah, saya sedekah ya tidak pernah sedekah karena saya tidak punya duit. Gitu. Ya, saya hanya punya satu amaliyah saja yang sedikit yang bisa saya lakukan, yaitu istiqomah melakukan salat sunnah syukhril wudhu yang saya baca itu betul, gitu ya. Setelah bersesuci. Ya, setelah bersuci itu ini ya. Jadi ternyata keikhlasan itu adalah satu hal yang sangat penting ya, dalam hal segala apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, kalau kita ikhlas tentu itu akan bisa menghasilkan karya yang besar, luar gitu biasa. Ya. Betul, luar biasa. betul. Maka ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa kamu harus ikhlas, karena ikhlas itu akan kuat. Kamu harus ikhlas, maka ikhlas itu akan menghasilkan karya yang besar. Betul, gitu. Betul di sini. Betul. Pripun bagaimana akan ikhlas itu akan punya dampak. Kalau itu orang berjuang, akan banyak pendukung yang akan mendukung perjuangannya, yang memberi semangat, yang memberi bantuan dan lain sebagainya. Tetapi ketika orang itu tidak ikhlas, lambat laun orang akan meninggalkan. Sedikit demi sedikit, pada akhirnya dia tidak punya pendukung ketika terbongkar ketidakikhlasannya. Cuma ikhlas itu berat, tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Nabi sendiri pernah bersabda, kullun nasi halka illal alimun, wal alimuna halka illal amilun, wal amiluna halka illal muhlisun, wal muhlisuna fi hatarin azim. Semua orang itu akan celaka kecuali yang punya ilmu. Ketika ilmu itu ada, maka ilmu itu akan membimbing orang itu. Tetapi yang punya ilmu pun juga akan celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Banyak ilmu tapi ilmunya tidak menjadi pembimbing, ya sama dengan tidak punya ilmu. Dan yang mengamalnya pun juga akan celaka kecuali orang yang ikhlas. Wal muhlisuna fi hatarin azim. Orang ikhlas itu di dalam kekhawatiran atau bahaya yang sangat besar. Diibaratkan telur ada di ujung tanduk, mudah kepleset. Ikhlas itu. Kadang-kadang setan itu pinter kan gitu. Untuk membuat orang terjerumus. Jadi ikhlas itu tidak serta-merta datang begitu saja, Kiai, tapi ikhlas itu memang harus belajar, didasari dengan ilmu pengetahuan agama, sehingga ikhlas itu benar-benar bisa tercapai gitu ya. Betul. Harus didasar ilmu, kemudian ilmunya diamalkan sebagai pembimbing. Baru setelah dibimbing oleh ilmu itu dia akan menjadi orang ikhlas. Gitu. Kadang kita itu sudah sering dengar ikhlas itu ya, kalimat ikhlas ya sudah kita sering dengar itu. Tapi kadang kita beramal itu masih belum bisa ikhlas beneran itu ya. Ini yang disebut di hadis tadi, wal mukhlisuna fi hatarin azim. Sulit memang. Kalau saya umpama tadi telur di atas tanduk tadi, mudah kepleset. Mudah jatuh ya. Ikhlas dan istiqomah itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Ikhlas dengan istiqomah itu akan bisa menghasilkan karya yang besar. Tetapi istiqomah tanpa keikhlasan pun juga tidak akan bisa menghasilkan karya yang besar. Ini bagaimana dua kalimah ini untuk dipadukan gitu ya, ikhlas dan istiqomah ini. Betul. Ikhlas itu kalau diartikan secara luas
itu berbuat apapun semata-mata karena Allah. Istiqomah pun juga begitu. Istiqomah itu orang memberi arti, terutama orang awam, diartikan pancet. Wiritanya 1000, pancet 1000. Waktunya jam 1 malam, tetap jam 1 malam. Tempatnya ada di pojok masjid, tetap ada di pojok masjid. Itu istiqomah secara orang awam. Padahal istiqomah secara orang khos itu ada 3. Terkait sekali dengan ikhlas. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah. Tuhan saya Allah, kemudian istiqomah. Artinya dalam situasi seperti apapun tetap Tuhannya Allah. Istiqomah itu ada istiqomul lisan, lisannya istiqomah. Artinya ketika sukses yang disebut tetap Allah. Sama dengan ikhlas tadi, selalu karena Allah. Lisannya yang disebut tetap Allah. Ketika kita diberi musibah, tetap lisannya lurus kepada Allah. Ketika sukses mengatakan alhamdulillah, tidak mengatakan loh panjen aku cak dak kena ditiru. Lah ini sudah menceng mulutnya. Buatan lurus lagi kepada Allah. Istiqomah itu lurus. Lek awak dak kena ditiru cak. Ketok anak sukses, loh anak sopo, lali lah anak dewi. Ini berarti sudah menceng. Mestinya alhamdulillah. Melihat sawahnya bagus, mestinya yang dikatakan Masya Allah la quwata illa billah. Ini kehendak Allah, saya tidak punya kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Di lisan ini selalu Allah. Muaranya sama dengan ikhlas. Selalu Allah, Allah dielokno wong aku ndak kepin dilem wong cak kenang no dielokno wong aku karena Allah. Umpama dipuji oleh orang, ya juga tidak terlalu besar kepalanya. Wong aku dak kepingin dilem wong, kepingin dilem Allah. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Jazuli Usman Ploso. Beliau mengatakan begini, aku ngajar santri loro, senengku koyok ngajar santri 2000. Aku ngajar santri 2000, senengku koyok ngajar santri loro. Tidak terpengaruh oleh situasi. Didik tetap karena Allah, banyak tetap karena Allah. Kalau kita kan sering kecewa, dole mek loro le ngali. Ya betul. Kalau banyak lek ndak aku ndak kira koyok ngilah. Keja sulit tidak. Jadi istiqomah seperti itu. Selalu Allah, selalu Allah. Lesan yang disebut Allah ketika sukses, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Ketika kena musibah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Pancet lesan itu kepada Allah. Ya, kadang betul Kiai tadi yang panjenengan sampaikan tadi. Kita sudah menyiapkan pengajian yang akbar ternyata yang hadir hanya sedikit gitu. Kecewa. Sebesar ini Kiai kekaromahan ya, merasa karomahnya dia. Kemudian tahu-tahu yang hadir cuma sedikit, sehingga dalam penyampaian juga tidak semangat. Ya, ini yang padahal kalau ditinjau dari sisi keilmuan sebenarnya kan sudah kelasnya sudah Kiai, tapi itu masih ada saja ketidakkeikhlasan itu. Memang itu bagian setan untuk mempengaruhi siapapun untuk tidak ikhlas. Padahal istiqomah dengan ikhlas itu sama persis. Muaranya hanya kepada Allah. Ketika sedikit tidak merasa kecewa, karena Allah tidak melihat berapa hasil jumlah yang diperoleh, tidak, tapi melihat apa yang telah mereka perbuat untuk hambanya Allah. Tidak melihat hasilnya. Sama dengan bahasa Al-Quran, bahasa hadis, Allah anal muballighu wallahu yahdi. Saya hanya menyampaikan, yang memberi hidayah itu Allah. Tapi ketika kita menyampaikan dono hasilnya, kita kan merasa kecewa.
Padahal kita tugasnya hanya menyampaikan. Balighu anal muballighu wallahu yahdi. Ya, hasil apa? Ya kata Allah. Betul. Gitu, Allah ya. tidak melihat berapa hasilnya. Ya. Nabi Nuh sekian ribu tahun hasilnya hanya berapa orang. Tapi Nabi Nuh diberi gelar ulil asmi oleh Allah. Padahal hasilnya tidak seberapa. Karena Allah tidak melihat hasilnya, tapi melihat kesungguhannya dalam berjuang. Sedikit pancet, banyak pancet, tidak sedikit lalu kecewa. Tak masak no telung dino sing teko komedi. Kadang-kadang menjadi kecewa gitu. Betul, Ya, ini yang perlu untuk kita terus gali bagaimana kita menjadi manusia yang betul-betul tetap istiqomah, tetap jaga keikhlasan itu sehingga amal yang kita lakukan ini memperoleh output yang baik kan begitu ya. Kembali kepada ayat tadi yang panjenengan sitir tadi, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nah, di situ ada khaufun ya zanun gitu ya. Nah ini apa, ada perbedaan buat ini Kiai kalau dari sisi tafsirnya itu? Sebelum saya ke sana, istiqomah saya selesaikan dulu. Pertama istiqomatul lisan. Yang nomor dua istiqomatul jinan. Istiqomahnya hati. Lurusnya niat. Ail qasdu ala ta'ah. Di hati ini selalu niatnya untuk taat kepada Allah. Istiqomatul jinan artinya selalu menata niat semata-mata karena Allah. Bab banyak sekali hati ini terpeleset dari ketidakikhlasan. Kalau mulut tadi keliru nyebut, mestinya innalillah, tidak innalillah. Mestinya alhamdulillah, tidak alhamdulillah. Kalau hati niat, contohnya hati itu ketika kita berjuang, betul berjuang karena Allah, lalu diolok-olok orang. Kadang-kadang hati kita sudah tidak kuat, wis leren, wis tidak berjuangan, tidak dibayar malah dielok. Ini berarti hati kita sudah tidak lurus lagi kepada Allah. Nah, ini yang nomor dua. Atau kadang-kadang kita tadi berjuang betul-betul sukses, lalu kita mengatakan hati kita lagi duduk perjuanganku, tidak bisa koyok ini. Berarti hati kita sudah ada sombong, sudah tidak lurus. Lah yang nomor tiga istiqomatul abdan. Diri kita itu istiqomah, ail mudawamah ala ta'ati wal ibadah. Sakit tetap ibadah, walaupun capek tetap ibadah. Pergi jauh walaupun capek tetap ibadah. Dengan cara yang diizini oleh Allah di kasar atau di jamak. Tidak ketika kita capek apalagi sakit mestinya jamaah terus tidak jamaah, punya alasan untuk tidak jamaah. Cak kok tak jamaah cak, loro aku cak. Ini istiqomatul abdannya yang kurang. Mestinya ketika sakit harus tambah mendekat dengan Allah kan begitu Kiai. Tapi faktanya ya ketika sakit malah justru lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sakit itu bagian dari cara Allah untuk apa ya, kalau saya membahasakan, Allah itu gemes. Ketika Allah cinta kepada seseorang mesti dijewit, sama dengan kita gemes kepada istri, dijewit. Ketika perok-perok baru dicium lah. Seperti itu contohnya. Gemes. Allah Ta'ala kita gemes kepada hambanya, diberi ujian. Dalam bahasa hadis, idza ahaballahu abdan ibtalah wa idibtalahu fasabbarahu. Bila Allah cinta kepada hambanya pasti diuji, dan ketika diuji diberi kesabaran. Itu tanda-tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya ketika kita diuji tambah dekat kepada Allah. Diibaratkan kita dicewir, tapi dicewir sayang, digigit-gigit nikmat. Digigit itu sakit, tapi kalau tahu yang menggigit itu orang yang dicintai, ya malah suka. Malah suka. Lek perlu gigit-gigitan. Malah suka. Tapi kita malah tidak suka kadang-kadang karena tidak tahu bahwa yang beri ujian itu kekasih Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Kadang ada begini di masyarakat tuh, ketika dia dikasih sehat masih belum ingat kepada Allah ya. Tapi ketika
diberi sakit baru dia sadar dan baru dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga dia melakukan sesuatu ketaatan kepada Allah itu ya karena dia sakit. Mungkin suatu saat saya ini akan diambil oleh Allah. Nah, mumpung saya ini masih hidup, saya sekarang untuk bertaubat kepada Allah. Tetapi tingkat keikhlasannya tadi itu masih belum bisa maksimal. Itu bagaimana Kiai? Seandainya dia diambil oleh Allah tapi tetap masih dalam kondisi seperti itu, bagaimana itu? Iya, surga itu kan ada tingkatan, ada 1, 2, 3 sampai 8. Nah, berarti amal solehnya orang itu pun juga bertingkat-tingkat. Walaupun tidak sampai ke tingkat tertinggi, paling tidak kita sebagai hamba yang taat kepada Allah, walaupun tidak ikhlas. Mungkin karena ketaatannya itu akhirnya Allah kasih sayang kepada kita. Oh, ndak apa-apa masih dakwati apik wong taat nang aku lah. Seperti begitu. Sebagai bentuk ketaatannya, sehingga Allah kasih sayang kepada kita. Jadi sifat rohimnya Allah itu sampai sejauh itu ya. Iya, betul. Sekalipun tingkatan surganya itu ya mungkin di tingkatan yang bawah. Walaupun yang paling bawah wong surga. Tempat cambuknya surga, cambuknya kuda itu lebih baik daripada dunia seisinya, kata Nabi. Tempat cambuknya saja lebih baik daripada dunia seisinya. Itu beruntung sekali Kiai kalau ada hamba Allah yang seperti itu ya. Di akhir hayatnya dia tarikus sholat selama hidupnya, tahu-tahu di ujung hidupnya dia mendapatkan sakit, lalu kemudian dia sadar dan kemudian melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia dipundhut oleh Allah. Itu ya kalau dihitung secara kasat mata memang ya baru sholat kan gitu. Nah itu baru sholat. Ini termasuk husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Nabi mengatakan innamal a'malu bikhawatimiha. Amal itu tergantung akhirnya. Diibaratkan kita itu balapan tapi mendekat finish ternyata jatuh. Walaupun ahli sembahyang mendekat mati sul khotimah, ya sudah tidak surga. Walaupun dia lambat tapi sampai finish punya nilai, walaupun urutan ke-7, ke-8 atau ke-10. Berarti 10 besar masih punya nilai di hadapan Allah. Ketika matinya itu mati husnul khotimah. Memang Allah Ta'ala itu punya cara. Kita pun juga punya cara. Umpama kita ada di atas hotel tingkat ke-10 katakan, atau tingkat ke-50. Di bawah ada pengemis. Setiap saat kita turunkan uang 2.000 diambil, jatuh lagi uang 5.000 diambil. Kok orang ini tidak pernah melihat ke atas siapa yang memberi? Hanya yang di atas itu tidak umes, tidak diberi uang ribuan tapi diberi uang ribuan cering, ditempatkan kepada kepalanya. Baru dia terasa sakit, dangak. Ya Allah, kok enggak sing ngekei. Lah Allah begitu juga. Ketika kita diberi nikmat, kita tidak pernah menoleh siapa yang memberi. Satu saat akan diberi ujian oleh Allah. Nah, supaya dangak diparing duit cerik. Tok loh. Ya Allah, baru dangak. Mau ndak dangak wong lah. Allah pun punya cara seperti itu. Itu namanya tadi ibtalah, diberi ujian. Jadi ketika diuji oleh Allah ya tetap harus ikhlas. Ketika diberi nikmat oleh Allah tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang ya kita itu kalau sudah dikasih nikmat oleh Allah itu lupa Kiai. Lupa. Nah, itu. Ketika diberi ujian oleh Allah kita itu baru astagfirullahaladzim. Nah itu dari sadar. Tapi ketika diberi nikmat oleh Allah ya tadi kita kadang lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di masa-masa modern seperti saat ini ya. Ketika kita banyak diberikan ujian oleh Allah, ini malah justru kita ini malah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya tetap istiqomah ini harus bagaimana Ki? Nah, supaya tetap istiqomah itu dengan caranya Allah tadi.
kadang-kadang diberi ujian, diberi sakit. Itu caranya Allah supaya ingat lagi kepada Allah. Ketika Allah Ta'ala itu masih menyayangi kepada hambanya, Allah dengan caranya akan memberi peringatan, tapi dengan cara Allah seperti diberi ujian tadi. Hal ini pernah terjadi di zaman Nabi. Justru saya mengatakan diuji enak dengan diuji melarat lebih menyelamatkan diuji melarat. Diuji enak itu contoh mawon. Kita tahu yang namanya kerah ketek. Kalau kena angin sepoi-sepoi basah tertidur, jatuh. Tapi kalau kerah itu kena angin lebat, angin yang luar biasa, tidak akan mungkin jatuh, berpegangan. Lah orang begitu juga ketika diberi ujian musibah, banyak ingatnya, paling tidak mengatakan tadi astagfirullahaladzim. Aduh, salah apa aku? Paling tidak. Tapi lagi enak, kadang-kadang keluar sombongnya. Tambah jauh dari Allah. Nah, caranya supaya istiqomah kita itu apa? Istiqomah ikhlas, istiqomah dalam beristiqomah. Ya tentunya di antara caranya berbanyak zikir kepada Allah. Fadhkurullaha dzikron katsira. Ingat. Karena dikatakan di ayat lain wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu lebih besar pahalanya, bukan begitu maksudnya. Wala dzikrullah akbar itu ingatnya Allah kepada hambanya lebih besar daripada ingatnya hamba kepada Allah. Ketika hamba itu ingat kepada Allah, Allah akan ingat fadhkuruni adzkurkum. Nah, ingatnya Allah kepada hamba jauh lebih besar daripada ingatnya hamba kepada Allah. Nah, untuk supaya kita selalu diingat oleh Allah, tentunya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Ketika Allah ingat kepada kita, berarti kita selalu ditolong untuk menjadi orang baik oleh Allah. Banyak juga manusia yang ketika diuji oleh Allah, tapi ada juga yang bahwa itu ya bukan bagian dari sebuah ujian, tapi itu bagian dari sebuah kesalahan, entah kesalahan apa manajemen, entah kesalahan pola makan, tak kesalahan apa gitu ya. Betul. Nah ini kadang-kadang tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari sebuah ujian. Betul. Yang Allah berikan, padahal kalau dia sadar bahwa ujian itu akan bisa mengangkat derajat mereka. Iya, atau nah, paling tidak bisa menghapus dosa mereka. Ya, paling tidak menghapus dosanya. Kesalahan-kesalahan yang mesti berdosa diampuni oleh Allah dengan diberi ujian. Jadi ujian itu ada kalanya mengampuni dosa. Jangan ujian yang besar, jangankan ujian yang besar, tertusuk duri saja menghapus dosa, kan gitu di hadis. Masya Allah. Itu. Iya. Apalagi ujian yang besar. Apalagi yang besar. Iya. Itu. Ya, memang kita itu kan bukan yang maksum, beda dengan Nabi Ayub. Diuji oleh Allah justru malah alhamdulillah gitu. Tambah senang minangka diciwit oleh sang kekasih ya, tadi. Betul tadi. Minangka kita ini sudah apa ya mendapat kasih dari Allah Subhanahu wa taala, telah disapa oleh Allah, dicintai oleh Allah. Lah itu kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang dicintai oleh Allah dengan ujian itu kan. Iya, itu. betul. Ini. Nah, kita bisa menerima ya, tetapi kadang orang yang di samping kita, istri kita, mungkin anak kita atau keluarga kita ini kadang belum bisa menerima ujian tuh. Mungkin karena sampean sing ini ada kesalahan apa dan lain sebagainya, itu tidak sadar bahwa itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sakit nih, ketika sakit, enggak paling sampean tahu ngelakuin kesalahan sehingga ya diuji oleh Allah, mungkin apa diguna-guna orang atau disantet orang, ya gitu. Kadang-kadang masih membawa makhluknya Allah, bukan mengembalikan seluruh itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nih orang di sekeliling kita ini kadang-kadang mempengaruhi juga ketidakkeikhlasan kita dalam menerima ujian-ujian Allah. Nah itu kadang-kadang juga kita terpengaruh juga. Iya ya, betul, mungkin betul. Benar juga ya. Nah ini bagaimana ya untuk supaya orang yang ada di sekeliling kita ini, istri kita, anak kita, keluarga kita itu juga
seperti halnya kita menerima keikhlasan ketika kita diuji oleh Allah SWT dalam berkeluarga. Ini bagaimana ini? Memang memahamkan orang itu butuh waktu. Butuh waktu. Sekarang mungkin tidak paham, tapi sering kita dengungkan pemahaman itu kepada keluarga. Lama-lama juga paham juga, insya Allah. Paham. Tetapi ketika tidak pernah dikenalkan dengan pemahaman seperti itu, tentunya tidak tambah kenal. Jadi butuh waktu. Mungkin sekarang belum paham, mungkin tahun depan sudah mulai paham, atau mungkin ketika sudah tua dia diberi paham sendiri oleh Allah. Jadi pentingnya ngaji di situ. Arti ngaji itu tidak harus mengikuti pengajian seperti ini, tapi pembelajaran dari suami kepada istri, pembelajaran dari suami kepada anak-anaknya itu termasuk ngaji. Di ngaji itu bukan harus formal, tetapi mengaji omong-omongan, termasuk sharing, itu termasuk ngaji. Memang butuh waktu. Selama suami itu memahami itu ujian, pada saatnya nanti keluarga yang ada di lingkungan suami itu akan memahami bahwa itu juga ujian. Ya, kadang kita kepingin yang cepat sadar, kepingin cepat memahami apa yang ada dalam isi hati kita itu. Nah ini menjadikan kita kadang-kadang kurang bisa bersabar ya untuk memberikan apa pemahaman kepada keluarga kita sendiri itu. Yang menyebabkan kita itu kesusu, terburu-buru, karena kita tidak menyadari bahwa tugas kita itu hanya menyampaikan hidayah dari Allah. Tunggu saja hidayah itu datang. Kita jangan memaksakan istri langsung dapat hidayah seperti kita. Nah itu yang kadang-kadang yang kita tidak menyadari. Kita kesusu. Memang manusia itu diciptakan kesusu oleh Allah Ta'ala. Selalu kesusu, kepingin anak koyok bapak. Ya ndak bisa. Kadang-kadang kepingin santri ini koyok kiai ini. Ya ndak bisa. Tunggu hidayah Allah. Itu kita tinggal menyampaikan dan berdoa. Allahumma hdi qaumi innahum qaumul la ya'lamun, kata Nabi. Ketika berdoa kepada Allah, tunjukkan kaum saya ya Allah, mereka itu belum tahu ya Allah. Itu kita begitu juga, tunjukkan anak saya ya Allah, tunjukkan istri-istri saya ya Allah. Mungkin nanti pada waktunya Allah memberi hidayah. Ya, padahal kita sudah dapat ikhbar yang bahagia, bisa kita ambil satu pembelajaran Kiai, misalnya kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam dengan orang tuanya sendiri kan gitu. Rasulullah dengan pamannya sendiri, Nabi Lot dengan istrinya sendiri itu. Ya kepinginnya bahwa istrinya juga taat, berubah kan gitu ya. Tetapi ternyata semuanya adalah atas kehendak dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kembali kepada ikhlas dan istiqomah tadinya. Jadi kalau saya ingin penjelasan dari Kiai terkait dengan tadi ayat Al-Qur'an tadi, khaufun dan wala khaufun wala hum yahzanun, itu bedanya dengan khauf dan yahzan itu apa Kiai itu? Nah, di tafsir tentang ayat itu, orang-orang yang istiqomah lesannya, istiqomah hatinya, istiqomah badannya selalu kepada Allah, malaikat turun, tatanazzalul malaikah, memberi ketenangan, turun memberi ketenangan. Allah takhaf walah tazanu, kamu jangan takut dan kamu jangan susah. Di tafsir itu Allah takhafu itu kamu jangan takut ketika kamu akan melewati di sirat. Kamu jangan takut ketika kamu akan dihisab. Kamu jangan takut ketika kamu mau ditimbang. Saya yang akan membela kamu, kata malaikat terhadap orang yang istiqomah. Sementara wala yazanun, dan kamu jangan susah. Artinya jangan susah terhadap keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana anak saya nanti kalau saya mati? Bagaimana istri saya? Malaikat turun, kamu jangan susah. Saya akan menjamin anak-anakmu. Saya akan menjamin istrimu. Kan banyak anaknya orang soleh ditinggal oleh bapaknya seolah-olah masa depannya sudah habis. Tapi ternyata setelah sekian lama anaknya sukses-sukses semua. Betul. Jadi kalau wala khaufun itu nanti kejadian di akhirat, sementara wala yazanu untuk keluarga yang
ditinggal. Untuk duniawiyah gitu. Dunia, Jadi duniawiyah, kalau betul. dengan istiqomah, keikhlasan yang terus menerus kita lakukan, maka ya khaufun duniawiyah pasti akan kita raih. Nah, yahzanunya duniawiyah, apapun bentuknya itu Iya. pasti akan kita raih ya. Iya, betul. Khaufun itu berarti nanti ukhrawiyahnya. Ukhrawiyahnya, iya. Begitu luar biasa Iya, ya, orang dengan istiqomah. istiqomah Ya, itu. makanya la tutulubul karomah illa bil istiqomah. Jangan mencari kemuliaan kecuali dengan istiqomah dulu. Al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Masya Allah. Karena karomah itu dapatnya dari istiqomah dulu. Kalau tidak istiqomah, dari mana bisa mulia? Iya. Sama dengan hadis kul amantu billah summastaqim, sama. Katakan aku iman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomah di dalam keimanan, bukan di dalam tetapnya duduk, bukan. Orang awam kan duduknya tetap, hidungnya tetap, hitungannya tetap. Ya, itu orang awam. Padahal bukan itu istiqomah itu. Iya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang awam itu kan tidak salah juga, Kiai. Tidak salah, itu memang tingkatan orang awam. Ya, tingkatan orang awam. Gitu. Saya pernah baca sebuah legenda atau ada Kiai Bebek yang itu yang disebut Kiai Bebek itu karena dia diberi tugas sang kiai mengembala bebek ini. Kamu jangan pulang-pulang sebelum saya panggil itu, sampai rambutnya panjang. Ternyata menjadi karomah ya. Jadi karena istiqomah nyangon bebek dan tidak menghadap kiai sebelum dipanggilnya itu karena keistiqomahannya tadi, sehingga urusan duniawiyahnya itu bisa diraih ya ini. Tapi kalau memahami itu bukan karena angon bebeknya, tapi ketaatannya kepada sang kiai. Ketaatannya itu yang akhirnya mendatangkan karomah. Disuruh angon bebek sama dengan Sunan Bonang menyuruh Sunan Kalijogo, kamu jangan pindah-pindah dari tempat ini sebelum aku datang kepada kamu. Ternyata setiap tahun didatangi sekali, 3 tahun didatangi 3 kali, sampai barongan itu besar. Padahal tongkat kan yang ditancapkan oleh Sunan Bonang, sehingga akhirnya karena ada di dekat kali disebut Sunan Kalijogo, bukan Joko Kali. Joko Kali beda Kiai. Joko Kali dengan Sunan Kalijogo. Iya, kalau kita kan Joko Kali, kalau saya Joko Kali karena sering mandi di kali. Pelulu. Iya. Nah, itu jadi karena karomah itu datang karena keistiqomahan seorang. Sekecil apapun amaliyah itu ya yang harus didasari dengan ikhlas dan istiqomah tadi itu. Allah tidak melihat besar kecilnya, tapi melihat amal, melihat kesungguhan di dalam beramal itu. Yang bukan besar kecilnya hasil, bukan. Kiai, malam ini kami dapat pencerahan yang sangat luar biasa tentang ikhlas dan istiqomah, karena ini sudah malam. Kami kira sudah cukup pembahasan ini, dan saya mohon dengan hormat Kiai untuk memberikan satu kesimpulan untuk pesan kepada seluruh pemirsa jamaah untuk bekal kita supaya kita benar-benar bisa menerapkan amal yang ikhlas, istiqomah, sehingga kita benar-benar bisa menjadi orang yang berkaromah tadi itu. Enggak, Kiai. Terima kasih para pemirsa di rumah dan para pemirsa di tempat ini. Karena pentingnya ikhlas dan istiqomah, semua perilaku kita, baik yang itu kelihatannya urusan dunia, apalagi urusan akhirat, harus dikerjakan dengan ikhlas. Karena banyak pekerjaan dunia, kelihatannya dunia, tapi sebetulnya amal akhirah bihusnin niyah. Kam min amalin yatasawwaru amalat dunya fasara amalal akhirah bihusnin niyah. Betapa banyak perbuatan dunia
tapi menjadi perbuatan akhirat karena niatnya baik. Dan ikhlas itu semata-mata karena Allah. Kemudian ikhlas itu akan menimbulkan keistiqomahan. Pasti. Kalau orang tidak ikhlas akan cepat putus asa. Tetapi ketika orang itu ikhlas akan tambah kuat. Dan kuat ini akan membuat orang itu istiqomah. Istiqomah lesannya, hatinya semata-mata karena Allah. Istiqomah badannya selalu ibadah dan taat kepada Allah. Nah, itu yang harus mendasari kita dalam kehidupan, harus selalu semata-mata karena Allah dan istiqomah. Oke, matur kesuwun. Demikian tadi ngaji kita bersama Ki Haji Makhrus Ali yang bertempat di Pondok Pesantren Al-Islah Ulusari. Semoga dengan ilmu yang beliau sampaikan kita benar-benar bisa menjadi hamba Allah dalam segala amal kita, yaitu wujudkan amal yang ikhlas, yang istiqomah, sehingga akan memberikan output yang baik fitini wa dunya wal akhirah. Hadirin para pemirsa, mari kita akhiri pengajian ini dengan berdoa. Semoga dengan doa pengajian ini senantiasa mendapatkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala fitini wa dunya wal akhirah. Untuk doa, monggo Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alli baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa abdanina wa auladina wa banatina wa azwajina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li nikmatika musnin wa qabilihi atimha alaina warzuqna husnal hitam wa tuwala fi daris salam ma'al imani wal islam bi fadli yadil jalali wal ikram amitna ala din islam. Allahumma awsil taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'an azim halalna min qawli la ilaha illallah wa ma sabahna qulna ya Allah ya Rahman ya Rahim sallaina wa sallamna ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmin hadzal majlisil mubarak minna hadiyatan wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimu sawaba dzalik hadihi la hadrati syafi'ina wa qurrati a'yuna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma lajma arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya wal mursalin ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain thumma ila jami' arwahi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amin wa syahadu as-salihin aina ma kana masyarikil ardi ila magharibiha summa husin la sultan auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani summa husin la syaikhina Romoki Hamid summa ila marwahi masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina kullihim ajmain khususan ila jami' arwahi walidina wadikum watina amwatikum wal muslimin wal muslimat angal sawaba dzalika nuran yas'a baina yadayhim sawaba dzalika nuran yas'a baina yadayhim an sawaba dzalika nuran yas'a baina yadayhim Allahumma ij'al hijaban lahum minan nar wa idqan lahum minan nar wa syiraan lahum minan nar fidaan lahum minan nar Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fan wa filana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan mufarin niran bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Demikian ngaji kita malam Selasuan atau ngaji Selasuan yang diselenggarakan oleh PJ LTNU dan PJ LTNNU. Kami selaku pemandu acara pada ngaji Selasuan malam ini, manakala ada hal yang kurang berkenan pada panjenengan semua, mohon maaf. Wallahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.